pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa jenis distribusi peluang listrik. Namun ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Windia Gelina Manalu dan teman saya yaitu adalah Yosepin Simanjuntak, Asima Nenggolan, Junaidi Sihaan, dan Jetendra Marpau. Adapun topik-topik yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, distribusi hipergeometrik berubah ganda, yang kedua, distribusi binomial, yang ketiga, distribusi hipergeometrik, yang keempat, distribusi multinomial, yang kelima, distribusi binomial negatif, yang keenam, distribusi Poisson, dan yang ketujuh itu adalah distribusi geometrik. Pada penjelasan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat topik nomor 1 sampai dengan 6. Namun sesuai dengan tugas utama kami akan lebih fokus pada distribusi geometrik. Pada distribusi hipergeometrik berubah ganda akan dijelaskan oleh teman saya, Jetendra Marpau. Saya di sini Jetendra Marpau ingin membahas tentang distribusi hipergeometrik berubah ganda. Jadi distribusi hipergeometrik ganda ini memiliki ciri-ciri satu, sampel acak ukuran n diambil tanpa pengambilan dari n besar benda. Yang kedua, sebanyak k benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya n besar dikurang k diberi nama gagal. Distribusi peluang P dikali A hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak n kecil yang diambil dari n. Benda yang mengandung k sukses dan n besar dikurang k gagal adalah H dikali X kali n besar, n kecil, k kecil, sama dengan kx dikali n kurang k, n kurang x per n besar per n kecil. Maka x sama dengan 0,1, 0,2 sampai dengan n kecil. Adapun teorema dalam distribusi hipergeometrik ini, yaitu dalam merataan, dapat dirumuskan dengan mu sama dengan n kecil dikali k per n besar. Untuk variansi sigma kuadrat sama dengan n besar dikurang n kecil per n besar dikurang 1 dikali n kecil dikali k per n besar dikali 1 dikurang k per n besar. Langsung saja kita ke dalam soal. Di sini sebuah kantong berisi 9 kelereng yang terdiri dari 4 kelereng merah, 2 kelereng biru, dan 3 kelereng kuning. Yang ditanyakan, tentukan fungsi probabilitas hipergeometrik terpilihnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, dalam soal diketahui bahwa X1-nya 1, X2-nya 1, A1-nya 4, A2-nya 2, A3-nya sama dengan 3. Untuk N kecilnya sama dengan 2, N besarnya sama dengan 9. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, bahwa 4, 1, 2, 1, 3, 0 per N besar per N kecilnya, yaitu 9 per 2. Maka diperoleh hasil 2 per 9. Pada distribusi binomial akan dijelaskan teman saya, Asima Nenggolan. Distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan sekumpulan kasus atau kejadian yang hanya menghasilkan dua kemungkinan atau output. Misalnya saat bayi lahir, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ciri-ciri distribusi binomial adalah sebuah variabel acak berdistribusi binomial jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari sejumlah percobaan yang tertentu atau N. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, contohnya sukses atau gagal, hitam atau putih, dan lain-lain. Yang ketiga, probabilitas keberhasilan untuk setiap percobaan selalu sama. Biasanya kesuksesan itu disimbolkan dengan P. Yang keempat, uji coba bersifat independen, artinya uji coba yang satu tidak dapat mempengaruhi uji coba lainnya. Selanjutnya, marilah kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, terdapat 10 kali percobaan dadu, artinya terdapat sejumlah percobaan karakteristik 1 terpenuhi, N sama dengan 8. Yang kedua, hasil dari setiap lemparan adalah genap atau ganjil, artinya hanya ada dua kemungkinan hasil, genap atau ganjil. Dalam hal ini, sukses berarti muncul angka genap dan kegagalan berarti muncul angka ganjil.
Karakteristik kedua terpenuhi. Yang ketiga, probabilitas untuk setiap kemungkinan hasil adalah sama. Seperti yang kita ketahui, probabilitas keberhasilan angka genap muncul adalah 50% atau 0,5. Artinya, probabilitas kegagalan atau muncul angka ganjil juga 0,5. Karakteristik 3 terpenuhi. Yang keempat, kita berasumsi bahwa dadu dilempar dengan cara yang sama. Artinya, lemparan pertama tidak mempengaruhi lemparan kedua, begitu seterusnya karakteristik keempat terpenuhi. Selanjutnya, rumus distribusi binomial. Dalam menyelesaikan kasus-kasus distribusi binomial, formula yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu N jumlah percobaan, X jumlah percobaan sukses sesuai dengan kriteria, N kurang X jumlah percobaan yang gagal sesuai kriteria, P kemungkinan sukses pada percobaan, Q kemungkinan kegagalan pada percobaan atau beberapa sumber menggunakan huruf 1 kurang P untuk menunjukkannya. Berikut adalah contoh distribusi binomial. Misalkan kita sedang bermain dadu. Anda memiliki kesempatan untuk melempar dadu sebanyak 8 kali. Anda bertaruh bahwa angka 3 akan muncul di permainan ini. Temukan probabilitasnya. Nah, yang pertama kita mendefinisikan secara pelan dan jelas. X itu adalah 3, N adalah 8, P ada 6 angka pada dadu, jadi tinggal dibagi saja. Q sama dengan 1 dikurang 0,17 sama dengan 0,83. Berikutlah cara pengerjaannya. Dan dari kesimpulannya bisa ditarik, peluang munculnya dadu angka 3 dalam 8 kali percobaan adalah 0,11. Untuk tabel distribusi binomial dapat diakses melalui link berikut. Distribusi hipergeometrik akan dijelaskan oleh teman saya, Yosepin. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik termasuk distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement. Seperti halnya distribusi binomial. Pengertian dari distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N besar benda. Sifat yang kedua, sebanyak K, benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya N dikurang K diberi nama gagal. Berikutnya. Berikut adalah rumus distribusi hipergeometrik, di mana N besar adalah ukuran populasi, N kecil dinyatakan ukuran sampel, K kecil banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X banyaknya peristiwa sukses. Berikutnya. Rumus hipergeometrik tersebut dapat diperluas seperti berikut. Jika dari populasi yang berukuran N besar terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu K1, K2, K3, dan seterusnya sampai dengan Kn, dan dalam sampel berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama pula, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn, dengan K1 ditambah K2, K3, ditambah seterusnya sampai dengan Kn sama dengan N. Dan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X seterusnya hingga Xn, sama dengan N kecil. Distribusi hipergeometrik dirumuskan dengan sebagai berikut. Berikutnya, berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Di mana sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila bola diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya yang pecah? Ini adalah penyelesaiannya, di mana N besar dinyatakan adalah 50 bola, N kecilnya 4 bola yang diambil, K kecil adalah 5 bola yang pecah, dan X adalah 2. Dengan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Berikutnya. Rata-rata, varians, dan simpangan baku distribusi hipergeometrik. Rumus dari rata-rata distribusi hipergeometrik sebagai berikut, dan simpangan baku, dan juga rumus dari varian. Selanjutnya,
Selanjutnya, distribusi multinomial akan dibacakan oleh teman saya Junaidi Sihaan. Terima kasih. Distribusi multinomial. Distribusi binomial memiliki definisi yang sedikit mirip dengan distribusi binomial. Beda dari kedua distribusi ini adalah hasil dari percobaannya. Distribusi binomial sebenarnya merupakan distribusi multinomial, di mana distribusi binomial adalah kasus khusus dari distribusi multinomial dengan dua kemungkinan hasil. Pada binomial, percobaan yang dilakukan akan memiliki dua kemungkinan hasil. Berbeda dengan multinomial, percobaan tersebut memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil. Semisal, jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil yaitu E1, E2, hingga EK, dengan peluang masing-masing P sama dengan peluang pertama, peluang kedua, hingga peluang PK, maka distribusi peluang dari variabel random X, di mana X sama dengan X1, X2, hingga XK, yang menggambarkan jumlah kemunculan E1, E2, hingga EK dalam N percobaan independen, akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadatan peluang, di mana multinomial ini dapat dirumuskan seperti berikut. F X N P sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial dikali X2 faktorial hingga XK faktorial dikali dengan peluang pertama pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 seterusnya hingga PK pangkat XK. Dengan X1 tambah X2 hingga X seterusnya akan sama dengan N, dan P1 tambah P2 hingga P seterusnya sama dengan 1. Sebagai contoh, seorang pemain bridge sedang memegang 12 kartu bridge, yaitu 5 kartu spade, 4 kartu heart, dan 3 kartu diamond. Jika 6 kartu diambil dari tangan pemain bridge tersebut secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond? Kita bisa rumuskan sesuai dengan rumus multinomial di atas, yaitu Fx NP sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial, di mana X1 itu sama dengan 3, X2 adalah 2, X3 sama dengan 1, P1 sama dengan 5 per 12, P2 sama dengan 4 per 12, P3 sama dengan 3 per 12, jika dihitung hasilnya adalah 0,1206. Untuk distribusi binomial negatif akan dibacakan oleh teman kami, Windy Manali. Distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah suatu uji coba yang bebas dan berulang-ulang, sehingga dapat menghasilkan suatu keberhasilan tertentu dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q, yaitu adalah 1 dikurang P. Maka distribusi peluang bagi perubahan acak X, yaitu banyaknya uji coba sampai terjadinya sukses. Distribusi binomial negatif digunakan untuk ketika kita ingin mengetahui bahwa sukses ke K terjadi pada usaha KX. Rumus dari binomial negatif yaitu adalah BXKP, yaitu adalah kombinasi X dikurang 1, K dikurang 1, P pangkat K, Q di pangkat X kurang K. Untuk contoh kasusnya yaitu seorang ilmuwan sedang melakukan percobaan inokulasi terhadap seekor tikus dengan menyuntikkan virus yang menyerang metabolisme pencernaan sampai ia memperoleh 3 ekor tikus terserang penyakit. Apabila probabilitas terserang penyakit adalah 25%, berapakah peluang bahwa dalam percobaan tersebut diperlukan 10 ekor tikus? Untuk penyelesaiannya dapat kita gunakan dengan binomial negatif, di mana X sama dengan 10, K sama dengan 3, dan P sama dengan 0,25. Dan Q sama dengan 1 dikurang 0,25, itu adalah 0,75. Sesuai dengan rumus binomial negatif, maka kombinasi 10 dikurang 1, 3 kurang 1 dikali 0,25 pangkat 3, dikali 1 dikurang 0,25 pangkat 10 kurang 3, sehingga diperoleh peluang diperlukannya 10 ekor tikus untuk 3 ekor tikus yang akan terserang penyakit, yaitu adalah 0,075 atau 7,5%. Selanjutnya untuk distribusi Poisson akan dijelaskan oleh teman kami Junaidi Sihaan. Distribusi Poisson. Dalam probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Atau distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau peluang. Untuk distribusi Poisson dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu P, X sama dengan X, sama dengan lambda X, lambda pangkat X, E pangkat minus lambda per X faktorial. Di mana kita lihat di sini bahwa lambda itu merupakan rata-rata terjadinya suatu peristiwa, atau lambda itu bisa dirumuskan dengan N kali P. Dan E adalah bilangan alam atau bilangan natural, dan sering juga kita sebut sebagai bilangan Euler,
di mana bilangan tersebut merupakan konstan. Misalkan X adalah perubahan acak berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 0,2, maka nilai P X sama dengan 2 adalah X sama dengan X, di mana dengan X sama dengan 0, 1, 3, dan seterusnya. Langkah pertama adalah menentukan nilai lambda. Untuk menentukan nilai lambda dapat diperoleh dengan Px sama karena itu sama dengan 0,2 lambda 0 dikurang lambda 0 faktorial sama dengan 0,2 dikurang lambda sama dengan 0,2 lambda yang hampir sama dengan 1,6. Jadi diperoleh lambdanya itu sekitar 1,6. Selanjutnya akan dicari nilai Px sama dengan 2, yaitu dengan sebagai berikut. Px sama dengan 2 sama dengan 1,6 dikali 2e dikurang 1,62 faktorial, maka akan dihasilkan sekitar 0,2582 peluang dari kasus ini. Untuk distribusi selanjutnya, yaitu distribusi geometrik, akan dibacakan oleh teman kami, Yosefin Simanjuntak. Terima kasih. Distribusi geometrik. Distribusi geometrik merupakan kasus lanjutan dari distribusi binomial negatif, di mana apabila K yang menyatakan banyaknya ulangan yang diperlukan telah mencapai satu keberhasilan atau sukses yang pertama, dinyatakan K sama dengan 1. Distribusi geometrik dapat didefinisikan apabila percobaan bebas dan berulang-ulang dapat menghasilkan sukses dengan probabilitas P dan kegagalan dengan probabilitas Q sama dengan 1 dikurang P. Distribusi peubah acak X yaitu banyaknya ulangan sampai muncul sukses yang pertama. Berikut adalah rumus dari rataan varians dan moment generating function atau MGF distribusi geometrik, di mana rumus dari rataan itu X sama dengan 1 per P. Rumus varians VAR X sama dengan 1 dikurang P per P pangkat 2. Rumus dari generating function yaitu MX dikali T sama dengan PE pangkat T per 1 dikurang 1 per P E pangkat T. Untuk soal dan juga pembahasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya Jetendra Marpaung. Pada soal ini diketahui bahwa pada suatu daerah P Cola menguasai pangsa pasar sebesar 33,2%, perbandingan dengan pangsa pasar sebesar 40,9% oleh C Cola. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang produk cola baru dan memerlukan seorang yang terbiasa memimpin P Cola. Responden diambil secara random dari peminum cola. Berapa probabilitas responden pertama adalah peminum cola? Berapa probabilitas responden kedua, ketiga, atau keempat? Jadi dalam soal diketahui P-nya itu 33%, 33,2% tadi, yaitu 0 atau sama saja dengan 0,332. Nah, untuk Q-nya kita mencarinya yaitu dengan 1 dikurang 33,2 per 100. Maka didapat hasilnya seperti ini, 0,668. Nah, yang ditanyakan tadi probabilitas saat X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Nah, untuk P1-nya kita masukkan yang ini 0,332 dikali P dikali Q pangkat X dikurang 1. Untuk yang ini X-nya 1, maka 1 dikurang 1. Maka diperoleh hasil 0,332. Untuk yang selanjutnya, sama saja langsung kita buat P dikali Q pangkat X. 2 dikurang 1. Maka diperoleh hasil 0,222. Dan selanjutnya, sama juga P dikali Q pangkat X3 dikurang 1. Hasilnya 0,148. Nah, yang terakhir sama juga P dikali Q pangkat X4 dikurang 1. Hasilnya 0,09. Kemudian pada soal ini diketahui di dalam suatu proses produksi tertentu diketahui bahwa secara rata-rata 1 di dalam 100 barang adalah cacat. Berapakah probabilitas bahwa barang pilihan yang bisa merupakan barang cacat pertama yang ditemukan? Pada soal ini kita menggunakan sebaran geometri dengan X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01. Nah, maka diperoleh G-nya sama dengan 5,
0,01. Ini nanti menjadi 0,01 dikali 0,99 pangkat 4. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,0096. Demikian akhir presentasi kami kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.